nilai tukar rupiah semakin lama semakin tertekan. Bahkan sempat mencapai 17.700. Setelah diintervensi oleh Bank Indonesia, akhirnya sedikit menguat, yaitu sekitar 17.600. Namun angka ini tetap menjadi angka yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan para pengamat ekonomi mengatakan bahwa ini adalah angka psikologis yang sangat mengkhawatirkan. Bisa terjadi krisis ekonomi, harga melonjak akibat nilai dolar semakin menekan nilai rupiah, terutama para pengusaha yang mengimpor barang dari luar negeri yang tentu biayanya akan semakin meningkat jika dolar semakin meningkat nilainya terhadap rupiah. Nah, inilah gambaran yang saat ini kita hadapi yang cukup mengkhawatirkan. Bahkan DPR sampai memanggil Gubernur Bank Indonesia untuk menjelaskan dan segera menguatkan nilai rupiah dengan instrumen-instrumen yang ada yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, ada satu kabar gembira ya di sini. Apa yang dinamakan dengan M-Bridge, salah satu ide yang dilakukan oleh pemerintahan Cina ya untuk mengurangi ketergantungan negara-negara berkembang terhadap US dollar. Nah, M-Bridge ini artinya ya kita tidak lagi ketika membeli barang dari Cina misalnya dari Shenzhen misalnya ya sebuah mesin produksi tidak lagi harus menggunakan mata uang US dollar dan menggunakan sistem transfer yang dinamakan dengan SWIFT. SWIFT ini adalah sistem yang berbasis di Eropa ya untuk sebagai perantara ketika kita membeli barang ya ke Cina misalnya, maka harus melalui SWIFT ini ya, artinya adalah perantara sehingga ada pemotongan atau biaya-biaya lain yang bisa menyebabkan cost-nya semakin meningkat. Nah, ide M-Bridge ini adalah ide yang sangat baik dan ini adalah ide dari Cina yang bekerja sama dengan beberapa bank di Asia seperti Hong Kong, Thailand, Uni Emirat Arab ya dan juga Tiongkok itu sendiri. Artinya ya dengan adanya M-Bridge ini ya tentu ini akan semakin mengurangi ketergantungan dengan mata uang US dollar. Kita ketahui sendiri ya, terkadang ya bukan rahasia umum pemerintah Amerika itu menggunakan senjata finansial ya ketika ada sesuatu kebijakan yang tidak disukai oleh Amerika ya terhadap misalnya Indonesia, maka dia bisa saja memblokir ya, atau membekukan keuangan Indonesia ya, tidak bisa dicairkan, tidak bisa melakukan transaksi internasional. Nah, inilah salah satu resiko yang bisa kita dapati ketika kita terlalu bergantung dengan mata uang dolar. Kita ambil contoh adalah Rusia. Rusia sudah menjadi contoh nyata ketika Barat ya membekukan aset-aset finansialnya dan tidak bisa menggunakan sistem transfer SWIFT ya untuk bertransaksi secara internasional, bahkan finansialnya itu dibekukan ya tidak bisa dicairkan. Nah, inilah salah satu resiko yang bisa kita lihat ketika sangat tergantung dengan mata uang dolar. Nah, Indonesia saat ini sudah mulai menggunakan sistem dari M-Bridge ini ya, terutama dengan menggunakan digital yuan, mata uang dari Cina tersebut ya, sehingga kita bisa langsung bertransaksi, tidak perlu perantara dari negara barat menggunakan sistem SWIFT itu sendiri. Nah, inilah contoh yang menurut kita sangat baik ya untuk terus digalangkan. Tentu ya mata uang dolar tidak akan bisa digantikan secara total, tetap kita masih ya secara dominan menjadi mata uang internasional yang masih kuat dan dipercaya. Namun kita bisa ya sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar itu sendiri. Nah, inilah ya salah satu cara yang bisa dilakukan agar ya bisa menyelamatkan nilai tukar rupiah sendiri supaya tidak terlalu terpuruk karena ketergantungan dengan US dollar. Kemudian kita harus mengumpulkan banyak mata uang dolar yang tentu akan semakin menekan nilai rupiah. Nah, inilah salah satu ide bagus yang tentu harus terus dicanangkan dan dipraktekkan oleh
pemerintah Indonesia, terutama ketika dia melakukan transaksi secara internasional. Kita tahu bahwa China adalah mitra terpenting Indonesia dalam perdagangan, investasinya besar ya di sini. Kemudian perdagangan ekspor impor kita dengan China juga sangat besar ya. Inilah salah satu ide yang sangat brilian untuk tentunya mengurangi ketergantungan dengan mata uang dolar itu sendiri. Tentu tujuan utamanya adalah untuk tidak tergantung terhadap dolar, menghindari sanksi dari negara-negara barat ya ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan eh, Amerika atau negara-negara Eropa. Kemudian juga untuk menyelamatkan nilai rupiah yang saat ini kita lihat semakin tertekan terhadap mata uang dolar. Nah, inilah menurut saya yang terus harus digalangkan atau dijalankan, dipraktekkan, bukan hanya sebagai wacana ya, tentu untuk menyelamatkan mata uang rupiah agar tidak semakin tertekan yang akan membuat perekonomian Indonesia tertekan akibat harga melonjak ya, impor BBM juga semakin melonjak akibat nilai mata uang dolar yang semakin meningkat. Tentu akan berimbas terhadap harga pokok, bahan pokok meningkat, dan pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat Indonesia itu sendiri.